Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Gimana nih hari ini? Udah pada siap belajar? Sudah, Ibu. Siap, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Udah, Ibu. Sebelum udah siap ya, bagus. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya siapa yang mau memimpin? Lisa ya. Iya, Ibu. Oke, silakan Lisa. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berbaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai. Sudah, Ibu. Terima kasih Lisa. Oke, sebelum itu Ibu mau absen dulu ya. Sebentar. Iya, Ibu. Yang pertama, Siti Nurasya ada. Hadir. Lalu Nurhaza Hadir, Ibu. hadir ya. Widi Hadir, Bu. hadir. Rizka Desprianti Rizka hadir, Ibu. hadir. Mega Damayanti Hadir, Ibu. hadir ya. Adinda Rafelia Hadir, Ibu. hadir. Alhamdulillah ya hadir semua. Oke, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Belum Ada yang tahu? Nggak tahu, Ibu. Ya, nggak tahu ya. Udah, sekarang Ibu mau kasih tahu sekarang itu kita mau belajar tentang ekosistem. Oke, nanti Ibu share ya PPT-nya. Udah kelihatan PPT-nya? Sudah, Ibu. Udah ya. Nah, di situ ada tuh judulnya. Itu kita akan belajar tentang hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Di mana itu ada di tema 5, subtema 2, dan pembelajaran 2 kelas 5. Oke, next. Nah, ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Jadi tuh ekosistem itu meliputi semua makhluk hidup dan lingkungan tak hidup di sekitarnya. Next. Nah, ini ekosistem itu ada dua macam, yaitu ekosistem alami sama ekosistem buatan. Itu ekosistem alami itu gambarnya ada apa itu anak-anak? Hutan, Bu. Ya, hutan. Terus bawahnya Padang pasir. padang pasir. Terus sebelahnya itu ekosistem buatan gambar apa tuh anak-anak? Sawah. Sawah. Terus bawahnya Kolam ikan, Bu. Kolam kolam ikan. Nah, dari gambar itu kalian bisa nyimpulin nggak kalau ekosistem alami sama ekosistem buatan itu perbedaannya apa ya? Itu, Bu, Ada kalau yang yang bisa? alami udah ada Iya. dari sononya, Bu. Tapi kalau yang buatan dibuat sama manusia, Ibu. Kalau alami Iya, cuma yang buatan, Bu. pintar. Iya, bagus sekali. Nah, jadi tuh ekosistem alami itu, ekosistem proses pembentukannya itu berjalan secara alami. Jadi udah ada dari sananya ya. Terus untuk ekosistem buatan itu benar sekali, jadi dibuat oleh manusia. Jadi untuk ekosistem alami itu ada hutan, sungai, padang pasir, danau, dan lautan. Untuk ekosistem buatan itu banyak ya, ada sawah, kebun, dan kolam ikan. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ada tingkat organisasi kehidupan. Di mana yang pertama itu ada individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Lalu individu juga berarti organisme atau spesies yang merupakan tingkat terendah dari organisasi kehidupan. Jadi contohnya itu ada seekor rusa, seekor kerbau, dan satu pohon rambutan itu contohnya. Lalu yang kedua itu ada populasi, di mana populasi itu adalah kumpulan individu sejenis di suatu tempat pada waktu tertentu. Jadi contohnya itu kayak kumpulan rusa di Kebun Raya Bogor gitu. Terus yang ketiga ada komunitas, di mana komunitas itu adalah semua populasi yang ada di suatu tempat. Contohnya itu komunitas sawah terdiri atas populasi katak, populasi tanaman padi, populasi ular, dan lain-lain. Oke, yang keempat itu ada ekosistem, di mana ekosistem itu adalah kumpulan beberapa komunitas yang saling berinteraksi dengan lingkungan tak hidup di sekitarnya. Contohnya itu anggota ekosistem sawah terdiri atas anggota komunitas sawah, air, tanah, sinar matahari, dan udara. Lalu yang kelima itu ada bioma, di mana bioma ini adalah beberapa ekosistem yang memiliki kesamaan iklim dan geografi. Di mana contoh bioma itu ada padang rumput, bioma hujan tropik, dan bioma tundra. Lalu yang terakhir itu ada biosfer, di mana biosfer ini adalah bagian permukaan bumi yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Di mana biosfer itu meliputi litosfer, kulit bumi, hidrosfer, lapisan perairan, dan atmosfer. Itu anak-anak. Sampai sini paham?
Paham, Ibu. Oke, kita next ya. Nah, ini komponen ekosistem. Di mana komponen ekosistem itu ada komponen ekosistem biotik dan abiotik. Dari gambar itu, biotik itu sebenarnya apa itu anak-anak? Komponen biotik? Itu yang ada nyawanya. Ya, gambarnya Manusia, Bu. ada ya manusia, hewan, tumbuhan. Terus tumbuhan. biotik Ada air, Bu. Ada tanah, Ibu. Cahaya. Nah, dari gambar itu ada perbedaannya nggak? Nih, kelihatan perbedaannya nggak? Biotik sama abiotik. Ada, Bu. Ya, apa tuh, Rizka? Itu, Bu, kalau yang biotik itu semuanya hidup. Kalau yang abiotik semuanya mati, Bu. Iya, betul. Jadi, kenapa di biotik itu ada manusia, hewan, tumbuhan? Jadi, komponen biotik itu meliputi semua makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik itu meliputi semua benda tak hidup, seperti tanah, udara, air, cahaya, suhu, dan batu. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, lanjut ya. Oke, kita sekarang lanjut ke hubungan antar komponen ekosistem. Next, yang pertama itu ada hubungan antar komponen biotik, di mana hubungan antar komponen biotik itu ada simbiosis, yaitu hubungan erat antara dua makhluk hidup. Oke, di mana simbiosis itu ada 3 ya anak-anak. Ada mutualisme, komensalisme, parasitisme. Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi di situ ada gambar apa tuh anak-anak? Gambar apa? Ada kupu-kupu, Bu. Kupu-kupu sama bunga. Kupu-kupu. Oh iya, benar. Jadi di situ ada kupu-kupu, di mana kupu-kupu itu saling menguntungkan ya sama bunga. Si kupu-kupu itu mendapatkan keuntungan menghisap sari bunga atau nektar, sedangkan kupu-kupu itu membantu penyerbukan si bunga. Lalu yang kedua itu ada komensalisme, di mana komensalisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak, tetapi nggak merugikan sama pihak lainnya. Di situ ada gambar apa tuh anak-anak? Ikan apa itu namanya? Ikan Nemo, Ibu. Ikan, Bu, ikan badut. Ikan yang ada di film Nemo. Iya, Ibu, ikan badut. Ya, ikan badut sama anemon ya. Nah, jadi ikan badut sama anemon laut ini, ikan badut itu tinggal di tentakel anemon laut. Jadi ikan badut itu mendapat keuntungan karena terlindung dari pemangsanya, sementara anemon laut itu tidak akan terganggu dengan keberadaan ikan badut. Lalu yang ketiga itu ada simbiosis parasitisme. Aduh, merugikan salah satu pihak. Gambar apa tuh anak-anak? Nyamuk ya? Nyamuk. Kita sering nih tiap malam digigitin nyamuk. Nggak enak kan ya? Itu Iya, jadi itu batal. nyamuk dan kita itu punya hubungan simbiosis parasitisme. Di mana kita yang dirugikan gitu ya. Nyamuk memakan darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena tertular penyakit ya. Juga rasa gatal akibat gigitan nyamuk. Gitu. Lanjut. Oke, selanjutnya itu ada hubungan makan dan dimakan. Di mana itu ada produsen dan konsumen. Nah, di produsen itu ada gambar alga hijau. Bukan alga hijau. Itu tuh fitoplankton sama tumbuhan hijau. Terus konsumennya itu ada manusia dan hewan, di mana produsen itu adalah makhluk yang mampu membuat makanannya sendiri. Jadi contohnya itu tumbuhan hijau, fitoplankton, dan alga hijau. Di mana produsen itu menghasilkan makanan melalui fotosintesis dan bantuan sinar matahari. Lalu itu konsumen, kita ya manusia sebagai konsumen, di mana makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi sebagian besar konsumen itu terdiri atas hewan dan manusia. Oke, lanjut. Hubungan antar komponen biotik dan abiotik. Next. Nah, yang pertama itu ada siklus air, di mana air H2O dari lingkungan diserap tanaman dan diminum oleh hewan. Digunakan tanaman untuk fotosintesis dan digunakan oleh semua makhluk hidup metabolisme. Air menyusun sebagian besar dari volume tubuh makhluk hidup. Lalu yang kedua itu ada siklus nitrogen. Unsur nitrogen ya, lambangnya itu N, dibutuhkan oleh berbagai makhluk hidup untuk menyusun protein, senyawa lainnya yang esensial. Nitrogen ini yang diikat pertama oleh bakteri di tanah dari udara. Beberapa bakteri bersimbiosis dengan tanaman seperti kacang-kacangan untuk menyediakan langsung tanaman dengan nitrogen.
Lalu yang ketiga itu ada siklus karbon, di mana siklus karbon ini adalah unsur penyusun utama senyawa organik. Karbon terdapat di alam salah satunya sebagai gas karbon dioksida. Gas ini diserap dan digunakan oleh tanaman untuk fotosintesis dengan bantuan sinar matahari dan menghasilkan zat gula atau glukosa. Jadi glukosa ini adalah salah satu sumber energi utama makhluk hidup. Lalu yang terakhir itu ada siklus oksigen, di mana unsur oksigen ini adalah unsur utama lain penyusun senyawa organik. Jadi oksigen juga diperlukan oleh makhluk hidup untuk oksidasi bahan makanan, sumber energi, dan untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi aerobik. Lalu oksigen ini masuk ke makhluk hidup dengan bentuk gas oksigen O2 dalam proses pernafasan. Gitu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya. Oke, terus yang ketiga itu ada hubungan antar komponen biotik dan biotik. Jadi biotik sama biotik ya. Nah, di mana ada rantai makanan. Jadi rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu dalam proses makan dan dimakan. Ini terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen melalui konsumen lalu ke pengurai. Jadi rantai makanan itu selalu dimulai dari tumbuhan hijau yang berperan sebagai produsen. Bisa dilihat gambarnya di situ. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Ibu. Kelihatan ya. Di situ ada rumput ya. Rumput sebagai tumbuhan hijaunya. Dimakan oleh herbivora. Disebut konsumen tingkat pertama. Di situ belalang ya. Terus herbivora dimakan oleh karnivora. Si tikus nih yang makan. Tapi tikus di sini omnivora ya. Jadi sehingga tingkat kedua dan seterusnya gitu. Pengurai mendapat energi dari produsen dan konsumen yang telah mati. Berarti nih. Lihat nih. Jadi rumput dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, terus ular dimakan elang. Nah, elang mati jadi dekomposer. Di mana dekomposer ini yang menutrisi tumbuhan hijaunya. Gitu. Mengerti anak-anak? Mengerti, Ibu. Oke, lanjut ya. Itu ada jaring-jaring makanan. Di mana jaring-jaring makanan itu jadi rantai makanan yang satu berhubungan dengan rantai makanan yang lain membentuk suatu jaring-jaring yang disebut jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi dalam kehidupan yang sesungguhnya itu satu jenis produsen dalam suatu ekosistem tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen. Begitu sebaliknya, satu jenis konsumen tidak tergantung pada satu jenis produsen saja. Bisa dilihat gambarnya next. Nah, tuh. Jadi ini rantai makanan versi besarnya gitu ya. Tadi kan ada rumput, belalang, sama tikus gitu-gitu doang. Nah, ini versi lebih luasnya lagi dari rantai makanan. Seperti itu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah selesai pembelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Tidak, Ibu. Sudah cukup, Ibu. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, Ibu yang nanya. Boleh, Ibu. Kan kita belajar tentang komponen biotik sama abiotik. Ada yang tahu nggak perbedaan dari komponen biotik sama abiotik? Abiotik yang nggak hidup, kalau biotik yang hidup, Bu. Iya, betul, Aliftra. Bagus. Terus tadi ada simbiosis. Nah, tadi kita belajar simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu tadi apa ya? Itu Yang sama-sama menguntungkan. Ya, betul. Contohnya tadi apa? Kupu-kupu sama Kupu-kupu dan bunga. Nah, pintar sekali anak ibu. Jadi ada kupu-kupu sama bunga, di mana kupu-kupu mendapat sari bunga dan si bunganya itu bisa penyerbukan dari kupu-kupu. Tuh. Oke, mungkin sampai situ aja ya. Udah pintar banget anak-anak ibu. Tepuk tangan dong. Oke, alhamdulillah. Mungkin segitu aja ya. Nanti tugasnya ibu kirim lewat WA grup ya. Nanti silakan kalian cek masing-masing. Bener nih, nggak ada yang mau ditanyain. Segini aja ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, mungkin segitu aja. Kita sudahi pembelajaran hari ini. Mungkin kita tutup dengan doa bersama. Siapa yang mau memimpin doanya? Mau Lisa lagi? Boleh, Ibu. Oke, silakan Lisa. Oke, teman-teman, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, ada baiknya kita berdoa dulu ya sebelum keluar dari Zoom-nya. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Ibu. Oke, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, Ibu sudahi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama anak-anak.